Pondok Mojosari ini kemasannya kan di zaman Mbah Zainuddin ya. Waktu ditinggal di Semarang, itu kan di Semarang itu tahun 2009, saya itu sudah punya istiqomah imami di musola Pondok Induk itu setiap Sabtu Ahad sholat subuh. Jadi saya berusaha pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa bersama Anda dalam Ramadan Sareng Kiai di edisi khusus kita dengan Gus-Gus ya di edisi ini. Pemirsa, alhamdulillah di kesempatan ini Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk sudah hadir pula, kita undang dan kedatangan Gus-Gus salah satunya sudah hadir di saat ini adalah Gus Safa, kita akrab panggil Gus Safa, tapi kalau saya baca namanya cukup panjang ini. Dr. Insinyur Mustafa Fauzi, SHMSI. Ya, bersama kita di kesempatan kali ini tentu akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita beliau ini, dan tentu akan menjadi uswah bagi kita, bagi pemirsa semuanya. Kita akan segera saja bersama dengan Gus Safa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak Subhan. Ya, alhamdulillah, terima kasih, syukron kasih kerawannya di Media Center ini Gus. Sami-sami, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sakit panggil Pak Subhan ini rezeki. Iya. Barokah. Wah, saya ini yang mestinya terima kasih dengan bisa menyempatkan menyempatkan hadir di Media Center PCNU ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Dan tentu di tengah-tengah kesibukan jenengan, apakah kesibukan bulan Ramadan ataupun yang lain. Ya, Gus, ini sedikit untuk ini ya. Banyak sekali warga kita, warga NU maksud saya, termasuk saya, gitu. Kehadiran panjenengan di Mojosari, yaitu tempat tepatnya adalah di Pondok Pesantren Mardiyah, gitu, di Mardiyah di Mojosari. Karena selama ini yang banyak orang tahu itu adalah Pondok Mojosarinya Gustom almarhum, gitu. Nah, Yai Zainuddin tentu Pondok Mojosari. Lah ini ada pondok baru di sebelah utara, cukup besar, cukup luas, santrinya juga banyak. Ternyata wonten jenengan, gitu maksud saya. Saya kira tidak banyak yang pirsa, yang tahu tentang keberadaan panjenengan ini Gus ini. Jenengan ini setahu saya adalah bukan putra dari almarhum Yai almarhum maksud saya, tapi mungkin menantu gitu. Menantu. Nah, ini sudah berapa lama di situ dan dengan putri sing sinten, Kang sinten? Wah, bagus, iki pribadi iki. Nggih, alhamdulillah. Tapi saderenge sebelumnya sebetulnya saya juga Duriah Mojosari ya. Oh gitu. Karena ibu saya dengan Gustom itu sepupu. Jadi saya dengan ibu mertua saya ini sepupu. Mertuanya malah sepupunya sebenarnya. Iya, sepupu ibu saya. Jadi ibunya ibu saya itu, Mbak Putri saya itu adiknya Yai Zaini. Yai Zaini. Ayahnya Gustom. Putrane Gustom. Ayahnya Gustom. Ayah Gustom itu punya adik ibu putri saya, Mbah Putri saya. Nah, sedangkan itu semua dari putranya Kiai Siddiq. Kiai Siddiq ini adiknya Kiai Zainuddin bin Mukmin. Kiai Zainuddin bin Mukmin ini kan nggak punya putra. Jadi sebetulnya saya juga masih semua kan yang meneruskan di sana itu adalah cucu dari Kiai Siddiq. Cucu dari Kiai Siddiq bin Mukmin, ya, adiknya Kiai Zainuddin bin Mukmin. Terus tapi selama ini tidak, yang setahu kami, setahu saya dan banyak orang, jenengan itu dari Madura. Ya, betul. Jadi ini memang sudah Allah yang ngatur ya. Jadi memang saya tidak pernah berpikir akan tinggal di Mojosari.
dulu saya memang dibesarkan di Madura, terus kuliah di Jogja, terus di Jakarta. Iya. Tahu-tahu dijodohkan dengan ponakannya Gustom. Ponakannya Gustom itu kalau dengan jenengan berarti kira-kira Nggak apa pernah ya? nggak pernah ketemu. Langsung dijodohkan begitu saya. Langsung dijodohkan begitu. Iya, langsung. Saya juga nggak pernah lihat, istri saya juga nggak pernah lihat saya. Tahun berapa nih Gus? 98. 98. Kalau ya 98 saya dinikahkan. Ya, belum lama sebenarnya gitu. Ya belum lama. Saya termasuk terlambat karena kesulitan cari jodoh, ada dijodohkan oleh Gustom. Saya sendiri dengan Gustom itu kan ya Pak D ya. Pak D ya. Ya Pak D, karena ibu saya dengan Gustom itu misana. Ibu saya itu aslinya di Sekar Putih. Putranya Kiai Ibu Hamid yang dulu. Istrinya Ibu Hamid itu Nyai Hotija itu adiknya Kiai Zaini, ayahnya Gustom. Jadi nyambungnya di situ. Disambung dengan Sekar Putihnya di situ. Ya, yang saya. Jadi istrinya Kiai Ibu Hamid itu adiknya Kiai Zaini. Terus yang ke ibu, bapak ibu jenengan kok Madura itu yang Ayah saya. Ayah. Ayah saya yang Madura itu dulu dijodohkan. Ayah saya mondok di Tubireng, ibu saya itu mondok di Denanyar. Jadi itu kan yang mempertemukan Ibu Wahid Hasim sama Kiai Wahid. Ayah saya itu muridnya Kiai Wahid, dulu masih menangi Mbah Hasim. Sedangkan ibu saya santrinya ya Bisri. Sedangkan Kiai Wahid dengan Bu Wahid ini kan jadi suami istri, jadi dijodohkan. Yang dijodohkan. Berarti sebelum jenengan kalian lagi apa niku jadi menantunya Ibu Martiah ini sebenarnya Ibu Maya. Kalau Ibu Maya, Maya. Apa? Nyonya Ibu ini kan Ibu Maya kan. Nggih. Maksudnya sebelum jadi satu artinya berkeluarga dengan Ibu Umayyah ini sebenarnya sudah pernah ke Mojosari juga. Oh sering. Sudah sering. Saya sering. Saya dulu dengan Tapi belum pernah melihat Ibu. Belum pernah lihat. Dulu biasa jalan malah di Gustom. Saya kan umurnya nggak punya. Jadi kalau sering mainnya dengan malah dengan Gustom saya. Dan juga mungkin pada saat di sana juga belum ada pemikiran bahwa nanti akan tinggal di situ, mendirikan pondok di situ. Nggak ada pemikiran. Nggak ada. Kok terus wonten ngeten iki setelah pernikahan di tahun 98. Ya itu awalnya dulu pondok di Induk itu Putri itu tidak muat. Jadi banyak yang mau mondok, terus tanah di sebelahnya itu nggak mau dijual untuk perluasan. Akhirnya dipindahkanlah sebagian ke bangunan belakang itu, Pondok Lor itu. Pondok Utara itu. Ya, Pondok Utara. Itu jadi dan sebagian memang pindah sana. Jadi memang Pondok Mojosari ini kemasannya kan di zaman Mbah Zainuddin ya. Iya, sudah. Setelah diganti oleh Yai Zaini, terus Yai Mansur, itu ya mungkin menurun. Karena pada tahun 74 tuh santrinya tidak sampai 30 orang. Tahun 74? Ya, 73. Dan menurut cerita alumni, itu mulai banyak itu setelah Gustom sama Bu Nyai Umayani kembali ke Mojosari. Jadi waktu ditinggal Gustom itu alhamdulillah meningkat jadi 400. Sekarang ya di bawah Bu Nyai Umayyah ini dengan putra-putra Gustom, putra Bu Umayyah semua, Duria Mbah Zainuddin, ya 4.000 lebih lah sekarang insyaallah. Alhamdulillah. Nah, ini yang luar biasa dan yang kelihatan luar biasa yang pertama adalah lonjakan santri yang sekarang kalau disebut jumlah baik pondok induk maupun pondok utara kan jumlahnya sudah ribuan ya. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian pembangunan di pondok utara ini juga dadakan yang banyak yang sulapan ini. ini hasil infak dari para alumni atau langsung infak Gus Safa sendiri atau pripun bisa menjadi seperti itu? Ya ini ya memang barokahnya Mojosari ya nama itu sama barokahnya Mbah Zainuddin. Jadi memang kita dimudahkan tuh
membangun kok banyak orang muda untuk membantu dan sebagainya. Dan juga kita rezeki kok banyak juga. Jadi memang barokah. Jadi memang ya ada ininya, tuahnya istilahnya. Kita gandul keramatnya Pondok Mojosari sama keramatnya Mbah Zainuddin. Nah, gitu. Dari sisi artinya finansial untuk kebutuhan secara fisik ya, bagaimanapun itu kan penting gitu loh. Pondok sekarang ini hampir bisa dikatakan pondok yang kumuh itu hampir nggak ada, sekalipun itu pondok tradisional. Iya. Kita banyak tahu di pondok-pondok di Nganjuk ini yang pondok lama, pondok-pondok lama itu rata-rata sekarang bangunan kamar dan toilet itu standarnya kan kamar dan toilet. Itu kan sudah bersih semua sudah ini lah. Ini juga begitu juga yang ada di Mojosari Utara ini begitu luar biasanya sehingga banyak orang yang tanda tanya ini, artinya tanda tanya ini wah dananya Gus Safa luar biasa ya besar ya. Memang itu rezeki min haitsu la yahtasib itu. Gitu. Jadi kita bangun kadang-kadang bangun lah. Ya, alhamdulillah kok bisa jalan ya. Padahal kadang-kadang uangnya belum ada, kita sudah karena santri harus dipenuhi sekian ya. Ya Allah, alhamdulillah. Oleh Allah dipenuhi. Jadi bukannya kita nyiapkan ruangan dulu. Ruang dulu bukan? Belum. Jadi santrinya dari dulu baru kita siapkan. Masya Allah. Itu rezekinya dari situ mungkin. Kadang banyak orang yang bisa bangun ya, bisa bangun ruangan, kamar-kamar sekian ribu tapi isinya nggak ada. Ya itu saya juga ini. Juga ya, seperti itu. Jadi selalu memang sudah ada santri dulu baru kita siapkan. Jadi bukan. Kemudian apa bedanya ini pondoknya dulu ini Gus? Bedanya santri yang ada di Pondok Utara dengan Pondok Induk. Jadi di Mojosari itu ada yang salaf ya. Itu yang memang nggak sekolah, tapi nggak banyak itu ya, tinggal 100-an mungkin sampai sekarang. Nah itu memang ngaji aja. Terus ada yang mondok sambil sekolah di Sanawiyah dan Aliyah. Itu yang di sebelah barat di sebelah masjid. Tapi kalau yang salaf ini memang khusus ngaji aja. Tapi memang nggak banyak, jumlahnya nggak sampai 100 sekarang. Terus ada juga yang di lor itu juga sekolah sama mondok. Iya sama mondok. Salaf. Ya. SD-nya ada, tapi SD nggak wajib mondok. Tapi kalau SMP sama SMA itu wajib mondok. Kalau Sanawiyah, Aliyah, SMK boleh mondok, boleh tidak. Memang itu. Kalau ini bedanya SMP sama Sanawiyah lokasinya? Ya beda saja lokasinya. Cuman kalau Sanawiyah itu bisa dilaju itu apa istilahnya? Duduk lah. Sama Aliyah boleh duduk, boleh mondok. Itu di sebelahnya selatannya masjid asramanya. Tapi kalau di SMP SMA Asapia itu yang pondok lor itu wajib mondok. Kalau nggak mondok nggak boleh. Oh jadi yang utara yang Asapia itu lebih kepada lembaga ini ya, lembaga formal Kemendikbud mungkin gitu. Iya, Kemendikbud. SD, SMP, SMA. Terus kalau yang di Pondok Induk ke bukan induk yang di Al-Bastomi ya. Kalau induk yang di Al-Bastomi. Iya, ini ada. Jadi ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada SMK. Bukan pondok yang sana ya, yang salaf yang salaf itu yang di timur masjid. Timur masjid. Nah, itu memang tidak sekolah, hanya sekolah di masih ada satu lagi Gus. Tahfidz. Tahfidz ada. Di mana? Kalau yang putri sudah lama. Jadi kalau tahfidz putri itu ya menurut saya termasuk untuk Mojosari termasuk. Sekarang posisinya di utara sama di Induk ada. Oh, di Induk juga ada. Di Induk itu khusus memang di Induk yang putri itu langsung di bawah Bu Umayyah. Bu Umayyah itu memang tidak sekolah. Memang khusus ngaji sama menghafalkan Quran. Di Ibu Umayyah. Ya, tapi kalau yang di Bu Bostami, ibunya Bostami itu ada SMP sama ini Sanawiyah sama Aliyah putri.
juga iya. sambil mondok. Tapi kalau pondok Tapi ada Indo tahfidnya juga di situ. ada. Terus yang di LOR itu juga yang putri ada tahfidnya juga. Hmm. Kemudian kalau yang di putra juga ada tahfidnya yang di LOR. Ya, Gus. Dan di- Jadi intinya memang Pondok Mojosari ini memang dalam catatan sejarah itu cukup panjang. Artinya paling termasuk kategori pondok tua Iya, betul, sebenarnya. betul. Pondok sepuh yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan Mbah Yai Zainuddin dan beberapa duriahnya sampai kepada Gus Tom, dan akhir-akhir ini yang ada adalah panjenengan atau Gus Sapa, ada juga Gus Halim, Iya, Gus Nasih, Gus Wibin, Gus Nasih yang ada Gus di Mat. Nah, kalau yang megang salaf sekarang itu Gus Mat, Gus Mat. yang 100 itu mustahiknya gitu. Oh gitu ya. Nah ini terkait dengan yang ini yang utara atau Mojosari Lor ini, Gus. Ini kalau kesan dari luar ya mungkin lebih kepada agak beda dengan yang selatan. Mungkin apa perbedaan itu, apakah sistem pesantrennya atau sistem pendidikannya atau mungkin bayarnya lebih mahal? Gimana nih Gus sebenarnya? Enggak juga. Jadi kalau tuntutan itu kan sekarang alumni apa itu kan minta ada sekolah formalnya. Jadi kalau hanya mondok saja ya memang ya pengalaman itu akan menurun sampai tahun berapa 74 itu kan tidak sampai 30 orang ya. Tapi dengan adanya formal, yang pertama dulu Gus Tom dirikan Sanawi Aliyah kan meningkat sampai 400, beliau sampai meninggal itu. Terus kita ada SMK, terus ada SD, dan ada TK, ada PAUD, lengkap pokoknya. Ada SMP SMA, terus ada perguruan tingginya, ITM, terus ada Taiza, sekolah tinggi, terus ada Mahat Ali. Untuk yang kitab kita haruskan ada Mahat Ali. Jadi kita sudah siapkan. Jadi yang Mahat Ali, ya alhamdulillah sudah semester 6 mungkin sekarang. Dan yang tahfidz ini yang di Pondok Putra baru mulai. Alhamdulillah. Kalau yang putri menurut saya ya termasuk yang terbaik, bukan promosi ya. Kalau tahfidz ini Mojosari. Posisinya di utara atau di selatan yang Di semua ada di utara itu. Kalau yang anaknya cerdas ya, lulus SMA juga bisa hafal 30 juz. Hafal Alfiyah, juga kitabnya baik, juga bisa hafal Al-Qur'an. Kalau yang cerdas ya. Tapi kalau biasanya yang biasa itu biasanya ya dia mandek dulu nggak kuliah setahun meneruskan Qur'annya. Iya, Gus. Ini yang belum saya tanyakan, belum kita tahu. Meskipun panjenengan lebih banyak tinggal di Mojosari itu sejak pernikahan dengan Ibu Maya tahun 9. Dengan Ning Hayin istrinya Mas. Oh iya, Putri saya Bu Maya. Ning Hayin maksud saya. Tahun 98 itu. Iya, Lah iya. ini apa nama, dan sejak itu pun juga tidak banyak orang yang tahu. Iya, iya. Jenengan tahu ini kan, kita banyak yang tahu jenengan itu kan karena belakangan ini lebih banyak di pondok yang Lor, di utara, dan juga perkembangan baru sekarang ini. Iya. Sebenarnya jenengan lebih banyak kemana? Artinya apa kemana-mana? Enggak. Kalau melihat tadi sepertinya lebih banyak ke beberapa instansi atau beberapa lembaga di Iya, level nasional, sehingga komunikasi secara nasional lebih kemana saja, Gus? Ya, saya kan memang di pemerintahan ya, di Kementerian Pertanian. Itu kan ya baru purna kan 2 tahunan ini, sampai pejabat eselon 2 sebetulnya. Tapi saya waktu ditinggal di Semarang, bertugas di Semarang itu tahun 2009, saya itu sudah punya istiqomah ngimami di Mushola Pondok Induk itu setiap Sabtu Ahad. Sholat subuh. Jadi saya berusaha pulang. Nah, kemudian saya pindah ke Jakarta juga, saya tiap minggu pulang. Cuma untuk bisa tabaruk di tempat Mbak Zainuddin pernah sholat. Dan sekarang alhamdulillah setelah pensiun tiap subuh. Setiap subuh. Ya, di Pondok Induk. Kalau dulu sejak tinggal di Jakarta paling hanya sebulan sekali? Enggak, seminggu ya. Sabtu minggu saya berupaya tetap pulang ke Mojosari. Karena tabaruk. Ini yang penting untuk bisa
apa namanya. Kalau sekarang alhamdulillah tiap hari untuk subuh deh. Ya. Kalau Belum juga pondok juga tidak apa namanya banyak juga pengaruhnya dari komunikasi Gus Safa di apa namanya di Departemen Pertanian misalnya gitu. Enggak, memang semua itu ya dukungan adik-adik semua itu ya. Ya, saya dura-dura semua, ibu, kemudian ada Gus Ipin, ada Gus Salim, dan Gus Nasih. Ya alhamdulillah yang penting akur aja, alhamdulillah Nah, yang penting akur. gitu. Akur semua. Iya, 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 Gitu. iya. Alhamdulillah sampai sekarang akur ya dengan. Oke, baik, adik-adik. terima kasih sekali tapi luar biasa perkembangan di Pondok Mojosari Ya, doanya. secara Ya. keseluruhan. Ya gandul keramaknya Pondok Mojosari sama Mbak Zainuddin. Nah, kalau ada kesulitan selalu saudara-saudara yang masih banyak yang ini sepertinya kalau dibanding putra-putranya Gus Dur jenengan termasuk kategori usia agak Iya, banyak, iya. gitu. Beda Bisa jauh. lebih Saya dengan istri sepuh. saya cukup jauh bedanya. Kalau Hmm. dijodohkan sudah mah nggak lihat. Nggih, Yang nggih, nggih. bertemu kan Gus Tom dulu. Nggih. Secara umum kesulitan yang ini ada, Gus? Ya alhamdulillah pasti setiap kesulitan ada ya. Iya. Terutama dengan santri banyak itu ya, ada saja misal yang beling, kemudian yang apa gitu. Alhamdulillah. Ya, kemudian menghadapi instansi dan perizinan. Alhamdulillah lancar-lancar semua kita. Pasti ada ya sepanjang ini alhamdulillah berjalan dan tiap tahun selalu masih meningkat anunya ya peminatnya untuk karena mungkin nama Mojosari itu ya orang terutama masih sebagian besar itu yang putra alumni. Putra Alumni. alumni. Ya, Iya. putra alumni. Pondok Lor dengan ada istilah nama pondok, nama pondok utara, Ya nggak apa-apa pada. namanya apa maksud saya? Pondoknya? Almardia. Oh, Almardia. Ya, Almardia. Ponpes Mojosari. Iya. Baik, Gus Safa, terima kasih bincang-bincang kita di kesempatan ini. Intinya kami ingin keberadaan Gus Safa, keberadaan Pondok Mojosari ini betul-betul bisa menjadi uswah bagi Amin. warga Nahdien, khususnya umat Islam secara keseluruhan, karena memang pengelolaan pondok juga tidak mudah. Untuk mendapatkan santri banyak juga tidak mudah. Ya masih ada sesepuhnya. Bunyai Umayyah, Bunyai Mahmudah, nah itu ya. Ya, di samping itu doanya juga masih. sejarah Pondok Mojosari ini kan sudah hampir semua orang Alhamdulillah, ya. tahu keberadaan Pondok Mojosari itu, dan kalau sekarang kondisinya seperti ini, artinya ribuan santri ada juga akomodasi juga tercukupi misalnya, itu kan membanggakan semua Iya, pihak begitu amin. Gus maksudkan. Oke, terima kasih, mohon maaf Iya, kalau sama-sama. ada kata-kata pertanyaan yang Makasih Pak. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Gus Safa. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Gus Safa yang akrab kita panggil demikian, salah satu pimpinan atau pengasuh Pondok Mojosari yang ada di Nganjuk ini. Terima kasih kebersamaannya dan semoga kita berharap dari bincang-bincang kita ini akan bisa menjadi uswah bagi kita semuanya. Saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Gus Safa undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.